Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah kalau kalian baik semua. Sebelum Bapak lanjut, Ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa untuk sebenarnya masing-masing kita mulai berdoa. Mulai berdoa selesai. Kalian absen seperti biasa ya di mata learning Bapak. Sudah tahu semua kan? Ya Bapak. Iya, Pak. Oke, yaudah sambil lalu Bapak persiapkan materinya dulu. Ada yang tahu sekarang Bapak mau menjelasin materi apa? Tidak Bapak. Tidak, Pak. Beneran tidak tahu. Tidak tahu, Pak. Kalian tidak belajar semalam apa gimana? Nggak belajar Pak. Belajar, Pak. Bagus, bagus. Materi hari ini adalah matriks. Ada yang tahu matriks itu apa? Nggak tahu Bapak. Tidak tahu, Pak. Wah, bahaya ini. Gak ada yang tahu. Kan belum dijelaskan memang, Pak, materinya. Udah, Bapak langsung masuk ke materinya ya. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak mau ngasih motivasi nih dikit. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Ya, jadi kalian harus mempersiapkan diri kalian masing-masing hari ini, dari detik ini untuk masa depan kalian sendiri. Memang benar, bunga mekar secara tidak bersamaan. Bapak yakin kalian yang nggak paham hari ini tentang matematika, tentang matriks, Bapak yakin pasti suatu saat nanti kalian akan paham dengan apa itu matematika, apa itu matriks. Nah, jika kalian setelah lulus dari sini dan melanjutkan studi di perguruan tinggi, jika kalian mengambil informatika, data analisis, software engineering, hardware engineering, itu kalian pasti akan menemukan tentang matriks ini. Nah, selanjutnya matriks itu adalah sebuah bilangan, susunan bilangan yang berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom, ditulis di antara kurung kecil atau siku. Nah, seperti contoh yang ada di gambar. Nah, yang pertama itu kan ada tabel. Nah, dari tabel tersebut yang ada di PPT, nah, terus jika judul baris dan kolom itu dihilangkan, maka terbentuklah susunan bilangan seperti berikut. Nah, jadi ini yang dinamakan matriks. Selanjutnya, bentuk umum dari matriks adalah jumlah baris itu ditulis M. Nah, jumlah baris itu kita notasikan dengan M. Nah, untuk jumlah kolom kita notasikan dengan N, sama seperti yang ada di PPT. Nah, jadi ordo dari matriks itu adalah M dikali N. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu angka 4 yang ada di PPT adalah elemen baris kedua kolom ke-1. Matriks tersebut berordo 2 kali 3. Pak, kenapa kok dikatakan ordo 2 kali 3? Kita lihat, yang di situ yang dikatakan 2 itu adalah barisnya. Dan yang dikatakan 3 itu adalah kolomnya. Bagaimana anak-anak? Paham? Paham, Pak. Wah, pinter nih. Kelas berapa ini? Kelas Oh iya, kelas 10 ya? Iya. 10A. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis matriks. Jenis matriks. Ada yang tahu jenis-jenis matriks ada berapa?
Nggak tahu Nggak Bapak. tahu Pak. Nah, gimana? Gak dibaca bukunya? Nggak dibaca tadi malam Pak. Wah, Belajar, main Pak. terus nih kalian. Ngegame Pak. Ini zaman teknologi udah yang dimana yang sebenarnya teknologi itu untuk belajar lah, ini untuk game. Dan kali belajar ya, Ya, Pak. Iya, Sama-sama belajar Pak. jangan buat game mulu, kasihan orang tua kalian. Nah, jenis-jenis matriks kembali ya, jenis-jenisnya itu yang pertama ada matriks persegi. Nah, yang dikatakan matriks persegi ini itu jika dan hanya jika kolom dan barisnya itu sama. Ya, 3 kali 3, 2 kali 3, 2 kali 2, 4 kali 4 dan seterusnya. Sebagai contoh kayak gini. Nah, Bapak hapus dulu ya. Mana ini penghapusnya? Nah, untuk matriks persegi tadi, contoh kayak gini. Ini matriks A. Di sini ada bilangan ya. Di 1, 3, 5, 2, 4, 6, 1, 1, 2. Nah, seperti ini yang dikatakan matriks persegi, sama yang seperti yang ada di PPT. Nah, di dalam matriks ini itu terdapat namanya garis diagonal. Ini yang dinamakan garis diagonal. Nah, paham? Paham Paham Pak. Pak. Oke, kalau bisa memahami. Nah, yang kedua itu adalah matriks baris. Nah, yang dimana matriks baris itu hanya terdiri dari satu baris, tapi memiliki n kolom. Jadi kolomnya terserah berapa, cuman barisnya cuma satu. Sebagai contoh ini. Nah, yang dinamakan matriks baris ini kayak gini. Anggap ini 2, 1, 3, 5, 4 dan seterusnya. Enggak. Nah, ini dinamakan matriks baris karena hanya memiliki satu baris. Seperti itu anak-anak. Iya Bapak. Nah, yang ketiga itu ada matriks kolom. Nah, yang dimana matriks kolom tersebut itu kebalikannya dari matriks baris. Kalau matriks baris itu hanya memiliki satu baris, nah untuk matriks kolom itu memiliki satu kolom. Sebagai contoh kayak seperti ini. Nah, 1, 3, 5, 4. Nah, ini yang dinamakan matriks kolom. Kalau yang ini matriks Baris. oke. Selanjutnya kita masuk pada jenis yang keempat. Ada yang tahu? Nggak tahu Pak. Tahu Pak. Matriks yang keempat itu adalah matriks apa? Nggak tahu Bapak itu apa Pak. Matriks segitiga. Nah, yang dinamakan matriks segitiga itu jika ordonya n dengan elemen-elemen matriks yang berada di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama semuanya bernilai 0 seperti yang ada di PPT. Sebagai contoh seperti ini. Nah, Bapak hapus dulu. Ini ya. Nah, yang ada di PPT itu seperti ini. Garis diagonalnya dulu seperti ini ya. 6, 4, 3, 1. Nah, contoh yang pertama tadi yang ada di atasnya. Yang di atasnya itu elemennya 0 semua. Jadi yang di sini 0. 0, 0, 0, 0, 0. Nah, di sini angka 1, 2, 3, 5, 4, 6. Ya, contoh seperti ini. Jadi ini dinamakan matriks segitiga karena di atas garis diagonalnya itu 0. Begitupun juga sebaliknya. Yang
bilangan 0 ini ada di bawahnya garis diagonal. Nah, bagaimana anak-anak, paham? Paham, Paham, Pak. Oke, baik. Nah, Bapak hapus dulu ya. Ya. Jadi, jenis matriks itu ada 4. Dan ada lagi satu tambahan. Yang kelima. Ada yang tahu matriks apa? Segitiga, Pak. Segitiga udah. Oh, enggak. Gak ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Oke. Jadi yang kelima itu adalah matriks simetris. Nah, simetris itu adalah matriks cerminan yang dimana notasinya A sama dengan AT. Sebagai contoh seperti ini. Jika matriks A 2, 3, 6, 7, 8, 5. Nah, jadi matriks AT-nya, A pangkat T itu adalah, ada yang tahu? Ada yang bisa kerjakan? Nggak ada, Pak. Nggak tahu, Pak. Oke, jadi Bapak aja yang ngerjakan. Iya. Jadi matriks A pangkat T-nya ini adalah 2, 3, 6, 7, 8, 5. Kenapa Pak bisa seperti ini? Kan cerminan, yang dimana baris jadi kolom, yang kolom itu dijadikan baris. Bagaimana anak? Paham? Paham, Paham, Pak. Pak. Oke, paham. Nah, biasanya matriks simetris yang dinotasikan A sama dengan A pangkat T itu biasa disebut dengan transpos. Transpos suatu matriks. Transpos itu adalah cerminan yang dimana tadi kolom dijadikan baris dan baris dijadikan kolom. Seperti itu. Bagaimana anak? Paham? Paham, Pak. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan matriks. Silakan ketua kelas maju. Coba dikerjakan. Penjumlahan ya. Iya, Pak. Gimana? Gak tahu. Nggak tahu, Pak. Belah dulu gak apa-apa. Jadi dalam penjumlahan matriks itu, ketika matriks A ditambah dengan matriks B, itu setiap elemennya yang posisinya sama itu dijumlahkan. Nah, seperti yang pertama tadi, kita elemen yang pertama yang ini satu ini ditambahkan dengan min 2. Berapa? 2. 1 ditambah min 2 berapa? 2.
Berapa? 2. Kamu SMP mana kamu? Dulu. Jauh Pak SMP-nya Pak. Nah, untuk 1 ditambah min 2 sama dengan min 1. Iya. Nah, 2 ditambah 5 sama dengan 7. Terus lanjut. Min 3 ditambah min 1 berapa? 4. 4. Terus 3 ditambah min 3 berapa? 0. Ini yang murid paling belakang ini pintar daripada yang paling depan. Iya, belajar saya, Pak. Ya, siap. Terus 4 ditambah 0 berapa? 4. 4. 7 ditambah 9 berapa? 16. Berapa? 16. 11. Nah, jadi matriks A tambah B itu sama dengan ini hasilnya. Ini penjumlahannya. Sama juga di pengurangan. Pengurangan seperti ini sama. Kan ini tambah, kalau di pengurangan itu tinggal dikurangi. Matematika SD seperti itu. Bisa kalian nggak paham. Untuk yang nggak tahu kelas tadi silakan belajar kembali, buka bukunya lagi. Iya Bapak. Oke. Nah, selanjutnya Bapak hapus dulu ya, belum dilanjutkan. Oke. Nah, selanjutnya adalah determinan dan inverse. Determinan dan inverse. Yang dimana determinan tersebut adalah determinan A sama dengan A, B, C, D itu adalah A kali B dikurangi B kali C. Jadi untuk mencari determinan A menggunakan rumus ini. Paham anak-anak? Paham Pak. Oke, kalau paham. Nah, untuk mencari inverse-nya, ini kan untuk determinan. Nah, untuk mencari inverse-nya, inverse dari matriks itu di mana setiap elemen pada matriks itu dibagi determinannya. Sebagai contoh seperti ini. A. Nah, di sini ada matriks 3 2 4 1. Sama seperti yang ada di PPT. Jadi untuk mencarinya itu adalah seperti yang ada di PPT. Kalian pelajari sendiri di rumahnya. Iya Bapak. Oke. Untuk pelajaran inverse ini kalian belajar sendiri. Dari hasil kalian itu dicatat terus dikirim ke Bapak lewat Mat Learning. Udah tahu kan alamatnya kan? Iya Iya, Pak. Udah tahu Bapak. Berarti untuk inverse sendiri kita belajar itu sendiri ya, Pak? Ya, kalau tidak ada yang tahu ataupun nggak paham dengan materinya, kalian bisa langsung hubungin yang ada di Mat Learning. Di situ sudah tertera semua kontak personnya. Yang adminnya juga ada, dan itu langsung ke Bapak juga. Ya, Pak. Oke, ini ada soal latihan, kalian kerjakan. Sekarang apa? Minggu Sekarang. depan, Pak? Siap, Pak. Oke, Bapak beri waktu setengah jam. Mulai dari sekarang. Bagaimana? Ada yang sudah? Sudah, Pak. Sudah. Iya Pak. Ya udah.
Sudah, kalau kalian sudah, pengumpulannya seperti biasa. Kalian kirim lewat e-learning di Mat Learning. Seperti biasa ya. Ya Pak. Oke, berhubung ini jamnya Bapak udah habis, Bapak sudahi pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya. Sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.